buat sesuatu itu seimbang gitu. Jangan condong-condong. Gitu. Kondisional ya? Profesional, benar. Sadari benar bahwa organisasi itu penting buat lo, karena itu akan menumbuhkan sisi afektif psikomotor lo. Sadari juga bahwa kuliah pendidikan juga penting, gitu, buat kamu. Jadi dua-duanya harus seimbang, gitu. Nah, ada aktivis yang begitu, itu keren. Saya adalah suatu aktivis yang saat itu tidak bisa menyeimbangkannya. Dan itu pengalaman saya kalau saya berpesan kepada adik-adik semuanya. Oke, sahabat Diari Ayu, kembali lagi ke podcastnya Diari Ayu kayak gitu kan ya. Hari ini, kalau misalkan kemarin-kemarin kita membahasnya terkait apa ya, pengembangan diri, bagaimana menjadikan diri lebih baik, terus ngobrolin insecure dan segala macam. Nah, hari ini kita mau sedikit berbeda gitu. Kita mau berbicara terkait kepemimpinan diri gitu. Dan hari ini juga aku punya bintang tamu, narasumber yang sangat luar biasa kayak gitu kan ya. Baru mengenali beliau ini baru 1 tahun lebih dikit lah kayak gitu. Dan mengenalinya juga dari orang kayak gitu. Dan dulu tuh nggak tahu kalau misalkan beliau ini adalah sosok seorang pemimpin yang luar biasa kayak gitu. Dan sampai pada akhirnya merambat ke sini nih, ternyata kenal teman SMA-nya, teman SMP-nya, sehingga ya banyak yang ngasih tahu gitu terkait beliau ini seperti kayak mana ya orangnya kayak gitu. Ada yang berbicara punya tingkat kepercayaan diri di atas rata-rata. Jadi temannya ada yang berbicara seperti itu. Jadi aku pun jadi penasaran gitu. Kenapa ya kok dia bisa seperti itu gitu. Dan tema hari ini memang kita berbicara terkait kepemimpinan diri. Bukan kepemimpinan diri, tapi kepemimpinan dari banyak hal kayak gitu kan ya. Tapi sebelum dimulai kayaknya Pak, itu suaranya soundnya masih unmute. Oh iya. Oke, udah ya. Nah, jadi bintang tamu kita pada malam ini adalah seorang. Manggil beliau sih? Manggil biasa aja. Gimana? Iya, oke, nggak apa-apa kan gue mengenali dulu Bapak ini. Oh iya. Jadi narasumber kita hari ini adalah dia seorang mantan presiden mahasiswa. Beliau juga dulu pernah jadi ketua OSIS di usianya masih muda gitu. Jadi saya semakin dibuat penasaran gitu, ingin mengulik kenapa dia ingin memiliki jiwa kepemimpinan dari sejak muda. Boleh dong Pak diperkenalkan dulu dirinya. Kenalan nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Mbak Ayu ini mungkin terlalu meninggikan itu gara-gara mau gue janjiin besok gue traktir makan. Nggak traktir juga apa-apa. Gitu. Namun kenalan, nama saya Harisa Putra, lahir di Bukit Kemuning. Banyak yang nggak tahu, tapi saya kasih tahu Bukit Kemuning itu ada di Lampung Utara. Umumnya orang tahu Kota Bumi. Nah, dari Kota Bumi 1 jam lagi, artinya dalam lah ya. Lahir 26 April 1995. Jadi sekarang masih umurnya cukup muda ya. 25. Iya. 4 abad ini. Gitu. Udah itu. Oke. Apa lagi gua harus kenalin? Udah sih, kayaknya cukup perkenalan dirinya karena gue yang akan mengkulik lo. Oke. Herwin. Gimana Mbak? Apa ini? Tema hari ini gue pengen berbicara terkait kepemimpinan diri, karena berbicara terkait kepemimpinan tuh sangat luas ya Win ya, kayaknya dia bisa bercabang kemana-mana kayak gitu. Nah, gue ini sebenarnya tidak mengenali lu dulu. Kalau orang nggak bilang lu Presma, gue nggak tahu seriusan. Nah, jadi
pas gue udah tahu lo, gue kenal kayak gitu kan ya, gue mencoba, kalau gue baru kenal orang tuh gue mencoba untuk kalibrasi orang, mengamati orang gitu, dari cara berperilaku, bertingkah laku kayak gitu, dan kelihatan kan cara pandangnya jadi seperti apa kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya gue tahu bahwasannya memang dari dulu lo itu memang suka berorganisasi kayak gitu. Dan berapa kali lo menjabat kayak gitu kan ya, jadi gubernur iya, jadi presiden oke, terus itu ternyata wakil ketua OSIS iya, sejak SMP, SMA lo ketua OSIS. Maksud gue gini, gue pun kalau secara pribadi kalau mau berbicara zaman SMP kepikiran kayak gitu nggak ada kayak gitu. Kenapa seorang sosok Herwin itu dari sejak usianya masih belasan tahun lah kalau SMP gitu kan ya, kenapa lo udah mau sih berorganisasi, punya kedudukan gitu? Apakah memang ada obsesi ke arah sana kayak gitu? Kenapa gitu? Gue mau cari alasan lo dulu, kenapa lo memilih itu? Oke, gini alasannya Mbak. Setelah gue pikir-pikir sih Mbak, kalau ketika masanya SMP, SMA, itu akhirnya alasannya itu hanya alasan memang gue senang, dan kayaknya ada faktor-faktor yang tanpa gue sadari itu memang mengarahkan gue ke sana gitu. Kalau secara obsesi nggak ini sih, mau jadi ini enggak, tapi kok nggak tahu kenapa alam itu bergerak gitu, gue tuh kesana gitu, diarahin kesana gitu. Nah, namun akhirnya sih ketika di fase-fase kuliah itu mulai ada menjadi hal yang substansial, begitu. Hal maksudnya begini, mulai sadar bahwa ilmu itu harus kita bisa dapat dimanapun, gitu. Gak cuman kalau kita buka karena gua pendidikan kan ya, kita kuliah gini kan, nggak cuma di kelas. Gue menyadari bahwa ketika di kelas itu ilmu yang gue dapet mungkin akan sama dengan teman-teman yang lain gitu. Dan ada kesadaran juga kan sebagai kesini bahwa ilmu di tantangan di dunia di luar ini kompleks banget gitu. Nggak bisa gue hanya berpasang ilmu di dalam kelas. Gue hanya bisa keluar kelas. Gue harus bisa keluar kelas juga gitu maksudnya. Ada hal-hal yang lucu-lucu juga sih akhirnya, hal lucu yang gue masukin ke pikiran gue, misalnya gini, boy, ketika SMA misalnya, lo itu bayar SPP, dulu gue di SMA YP Unila ya, gue kasih tahu, sembari masih CV. Dulu di YP Unila itu gue bayar pertama kali masuk 5 jutaan, sekarang udah lebih, SPP-nya 260. Logikanya adalah, lo tetap bayar segitu, siapapun akan bayar segitu, tapi memanfaatkannya beda-beda. Di sekolah aja misalnya, lo bisa memanfaatkan kelas, bisa memanfaatkan ruang baca, bisa memanfaatkan aula, bisa memanfaatkan ruang TK dengan uang yang segitu, dan memanfaatkan organisasi, gitu. Atau lo juga nggak usah memanfaatkan apa-apa, tetap bayar segitu. Nah, karena gue ini ada jiwa orang tua gue bisnis, gitu. Gue ingin memanfaatkan semaksimal mungkin. Itu hal lucu-lucunya ya, iya juga ya kata gue. Pas di kampus juga nih, gue bayar UKT sekian, gitu kan. Daripada gue bayar UKT sekian, gue bisa manfaatin organisasi, manfaatin kantin, manfaatin ruang baca, manfaatin lab. Kenapa gue nggak maksimalin? Karena sama aja bayar segitu. Intinya nggak mau rugi ya? Nggak mau rugi sih sebenarnya. Gitu. Tapi yang pertama memang gue sadari bahwa ada faktor-faktor luar yang kadang-kadang menuntun gue ke situ. Namun juga ada faktor luarnya apa tuh? Faktor luarnya gini maksudnya. Faktor luarnya itu gue malah kadang-kadang melibatkannya ke Tuhan gitu Mbak. Oh mungkin ini jalannya Tuhan ya? Oh iya? Iya gitu. Mungkin jalannya Tuhan yang sengaja ngasih gue jalan ini. Karena gue nggak tahu kedepannya apa, jangan-jangan ngasih jalan ini kedepannya ada masalah agar gue bisa siap-siap menghadapinya gitu hal-hal kayak kadang gitu juga. Nah ada juga memang faktor yang penasaran nih, gue ikutin ini deh, gitu penasaran. Ada juga faktor yang memang gue suka ini, gue mau perdalam,
Nah, gitu-gitu. Jadi faktornya gue nggak satu, banyak. Nah, tapi dari semua faktor itu, memang kalau di garis besar, gue tuh hobi organisasi, gitu. Oke. Dari terkait hobi nih Win, kalau misalkan hobi hanya sekedar hobi gitu kan menurut gue, ya lu jalan aja lah. Maksud gue nggak usah punya kedudukan, tapi lu berorganisasi ya oke juga gitu kan. Tapi kenapa dari setiap organisasi pasti lu punya kedudukan, dan kedudukan itu pasti lu yang agak paling tinggi. Kalau lu tidak jadi orang satu, maksudnya kalau lu kagak jadi presiden, lu pasti jadi wakilnya gitu. Kenapa tidak misalkan di divisi apa kayak gitu? Kalau lu suka organisasi misalkan, apakah memang ada keinginan untuk gini loh, kalau kita suka dengan pemimpinan tuh artinya ada pola pikir kita tuh ingin merubah sesuatu, ya nggak sih? Kadang tuh gue berpikirannya seperti itu gitu loh. Kalau kita punya jiwa kepemimpinan, intinya kita greget dengan suatu hal dan kita pengen merubah itu gitu. Nah, kalau lu kenapa kayak gitu loh? Pasti kan lu mengejar itu ya, walaupun lu tidak bicara itu obsesi kayak gitu ya. Tapi pasti gue harus jadi ini nih gini gitu. Gimana menurut lo? Ya gue nggak tahu sih ya, pada zaman SMP dan SMA itu kita yang mencalonkan diri atau kita yang dicalonkan kayak gitu. Oke. Paham. Coba gue ini ya, gue jelasin. Pertanyaannya berat-berat sih, aduh, pusing gue. Nggak berat sebenarnya, gue cuma ingin mengkulik gitu loh, karena gue tuh bukan tipe orang yang suka organisasi, gue bingung. Tapi gue suka belajar di luar dari organisasi pendidikan formal gue kayak gitu loh. Intinya gue mencintai pendidikan informal gitu. Gini. Gitu. Menurut gue pendidikan formal itu adalah bagaimana cara kita mengubah sudut pandang gitu. Kalau pendidikan non formal? Kalau non formal itu gini kan, kalau formal tuh gue merasanya kaku segala macam, dan gue nggak suka dengan ketidakkakuan itu. Ya, gue sukanya dengan gimana caranya gue meluaskan wawasan gue dan segala macam kayak gitu. Sehingga waktu itu gue mungkin cerita ke banyak hal ya. Gue masuk BEM tuh ceritanya, cuman seminggu gue yang keluar dengan elegan gitu, karena menurut gue bukan gue gitu, ini kondisi bukan gue banget gitu. Tapi kenapa lo bisa cinta dengan itu gitu? Karena gue lihat dari postingan lo juga tuh sampai demo segala macem lo lakukan, padahal itu menurut gue ngabisin waktu. Menurut gue ya, kacamata gue nggak tahu kacamata lo gitu, makanya gue ingin melihat dari sudut pandang lo gitu. Oke, sip. Pas ini kalau bahasanya sudut pandang. Jadi gini Mbak, setiap orang itu dia menurut gua punya latar belakang yang berbeda-beda. Itu dulu. Dan punya cara untuk mengembangkan diri yang berbeda-beda. Gua menyadari sekali bahwa gua itu butuh tempat untuk gua bisa mengembangkan potensi gua. Gitu. Gua menyadari itu gua butuh tempat, butuh partner gitu untuk mengasah kemampuan gua. Dan gua menemukan organisasi itu adalah salah satu toolsnya di diri gua. Gitu. Kalau gua analogikan, misalnya dulu pernah gua buat analogi, setiap orang itu bisa nyanyi menurut gua. Gitu, kalau orang mau nyanyi. Tapi bisa nyanyi di mana aja. Lo bisa nyanyi di kamar mandi, cuman lo yang denger. Lo bisa nyanyi di taman, ya paling yang denger ya 10-20 orang. Atau lo bisa nyanyi di panggung yang besar, semua orang bisa dengar. Nah, kadang-kadang kalau di diri gue sendiri adalah, gue itu butuh organisasi itu untuk gue menyampaikan sesuatu, untuk gue belajar sesuatu. Semakin besar panggungnya, gitu, pikiran gue adalah itu akan semakin memperdalam, memperluas, gitu, hal yang gue dapat, dampaknya juga. Nah gitu, itu gue menyadari itu. Tapi juga ada gue ketemu teman-teman gitu, dia nggak ikut organisasi, gitu. Tapi dampaknya dia ke orang lain luar biasa. Kalau di kampus dia nggak ikut BEM, dia nggak ikut himpunan, dia nggak ikut komunitas, tapi di desa dia buat pelajaran gitu, rumah baca untuk desanya. Itu luar biasa banget. Nah maksud gue adalah penting itu sebenarnya adalah kesadaran diri lo gitu, yang gimana cara ngembangin diri lo, dan lo ngeliat sekitar gitu.
Apa ya tools yang bisa mengembangkan diri gue? Organisasi kah? Organisasinya formalkah atau tidakkah? Gitu. Atau silaturahim kah? Atau diskusi kah? Silakan pilih aja gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kok gue dalam organisasi menempatkan sesuatu yang tinggi-tinggi? Ketum, betul, itu yang mau gue penasaran. Ini menurut gua Mbak, itu tuh hanya yang terupload aja. Kan lo kalau jadi anggota nggak terupload kan? Maksudnya terupload itu gimana? Coba perjelas dengan bahasa yang agak rendah dikit. Sebenarnya ketika misalnya kelas 2 SMA gue itu ketua OSIS, bahwa sebenarnya juga gue itu adalah dulu anggota OSIS. Ketika gue misalnya di saat yang di BEM Unila, BEM U misalnya gue presiden, gue itu dulu pernah adalah anggota divisi. Gitu. Tapi media itu memainkannya gue ini kayaknya keren banget. Kayaknya. Padahal sih menurut gua ya, yang penting itu bukan posisi lo. Tapi yang penting itu dampaknya. Betul. Karena kadang-kadang begini ya. Ketika ada seorang presiden mahasiswa misalnya, bisa orasi, ya memang wajar dia harus gitu. Ketika ada seorang ketua himpunan, dia bisa pakar di himpunan dia itu, bisa lobby, harus. Tapi ketika ada orang biasa saja misalnya, tapi kemampuan dia sama kayak presiden mahasiswa, itu keren banget. Gitu. Nah, ketika dia orang yang biasa saja, nggak ada jabatan apa-apa, tapi hafalannya sama kalau di kampus kayak ketua biro mah, itu keren banget. Nah, akhirnya menurut gue yang terpenting itu adalah percaya dengan gue, itu posisi itu kadang-kadang malah melenakan lo. Yang penting itu adalah kesadaran diri bahwa lo betul harus bermanfaat buat orang lo gitu sih. Jadi menurut lo leadership itu bukan dilihat dari posisi ya? Iya. Tapi dari dampak. Berarti misalnya gini Mbak, bagaimana leadership itu kita lihat dari orang tua kita misalnya. Kalau leadership itu soal posisi atau jabatan, emang orang tua kita ada jabatan apa? Tapi kita nggak mungkin orang tua kita nggak punya leadership kan? Ternyata leadership itu adalah soal jiwa, mendalam, nggak materialistik, dia rohani menurut gua. Udah dalam banget ini gua. Menurut gua ya, ini bisa. Kalau begini, tahapannya gini. Kalau orang menganggap itu leadership itu ada soal jabatan, itu nggak salah. Tapi itu menurut gua lingkaran yang masih luar gitu. Nah, lingkaran dalamnya itu adalah soal kebermanfaatannya, soal diri dia. Dampaknya ya. Dampaknya itu. Berarti lu lebih kepada ingin jadi influencernya lah ya, mempengaruhi, bisa berpengaruhi untuk banyak orang gitu bukan? Dulu ada di titik itu, gue berharap ketika organisasi terdampak ke orang lain segala macam gitu. Namun menurut gue yang paling pas itu adalah posisinya itu adalah sarana belajar ke diri lo dulu gitu. Gak usah sibuk-sibuk buat berdampak, bermanfaat, menginspirasi, itu bonus aja. Tapi yang paling clear itu menurut gue itu adalah sarana lo belajar. Gitu. Kadang-kadang ada yang salah sih, anak-anak sekarang ini, anak-anak kayak gue gitu, kayak umumnya ini, mau berdampak, mau menginspirasi, itu step ketiga, keempat, kelima. Lo mau sibuk-sibuk mikirin orang dah, gitu, lo beresin. Oke. Gitu sih. Ini radikal. Oke. Dan gue pun mau mempertanyakan lagi nih ke Herwin gitu ya. Artinya gini, lo berani berorganisasi, lo berani menentukan sebuah pilihan, artinya ada konsekuensi ya, ada resiko kayak gitu. Nah, salah satu yang gue lihat itu lo berani untuk lulus lebih lama daripada orang sebelumnya, oke? Ya nggak? Benar. Kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa lo memilih untuk lulus lebih lama kalau bisa lebih cepat? Toh lo kan seorang pemimpin lah ya, gue lihat. Kenapa tidak mencontohkan, nih gue pemimpin yang produktif walaupun gue sibuk, gue harus bisa nih gitu. Lu maksudnya apakah lu memang dengan jenjang waktu yang lama itu
apakah lo memang ingin mengkafahkan ilmu lo gitu atau apa gitu? Penasaran itu. Oke. Sip. Kalau gua atau bisa, memang banyak hal yang pengen pelajari gitu. Oke. Ya. Kalau gue ingin jujur-jujuran sebenarnya, kalau kita ambil studi kasus ketika gue di kampus atau bahkan SMA gue biasa studi kasus, bahwa kalau diambil sisinya ada melamakan kuliah itu bukan pilihan sih, itu adalah kecerobohan gue, bahkan bilang itu takdir. Oh gitu, baiklah. Takdiran dipilih ya. Kesalahan gue, gitu. Nah tapi gue bisa kasih pendapat. Gini maksudnya. Kesalahan para organisasi atau organisatoris gitu bahasa SMA atau kalau bahasa kampusnya aktivis itu adalah kadang-kadang kita tidak bisa membuat itu seimbang gitu. Oke. Jadi gue itu mbak di SMA saking gue sukanya di OSIS, pas gue ngadain pensi hari hanya gue tumbang, gue sakit SMA EP. Acara gue hari hanya cuma datang sebentar, gue sakit penyakit kuning gitu, hepatitis C kalau nggak salah apa, hepatitis kuning. Nah itu kan nggak baik banget logikanya. Berikutnya yang kedua, gara-gara organisasi pas di kampus gue itu pernah dapat IPK rendah loh, 2,54. Pernah. Dampaknya lagi akhirnya itu adalah gue lulus sampai masa mungkin hampir habis. Oke. Nah maksud gue adalah bahwa itu kadang-kadang itu kesalahan yang aktivis lakuin. Nah pesan gue kepada para aktivis ya, kepada aktivis segala macam, tolong buat sesuatu itu seimbang gitu, jangan condong-condong. Gitu. Kondisional ya? Profesional, benar. Sadari benar bahwa organisasi itu penting buat lo, karena itu akan menumbuhkan sisi afektif psikomotor lo. Sadari juga bahwa kuliah pendidikan juga penting, gitu, buat kamu. Jadi dua-duanya harus seimbang. Gitu. Nah, ada aktivis yang begitu, itu keren. Saya adalah suatu aktivis yang saat itu tidak bisa menyeimbangkannya. Gitu. Dan itu pengalaman saya kalau saya berpesan kepada adik-adik semuanya gitu, kalau bilang ini adik-adik ya atau teman-teman gitu, cintailah sesuatu tapi dengan cinta yang wajar gitu. Asik ya? Oke. Gitu. Ya, jangan terlalu cinta, benar-benar. Karena yang terlalu itu nggak baik. Berharga sekali. Ketika kamu porsir di organisasi terus gitu, akan ada korban kan? Tapi ketika kamu lulus dua-duanya, kamu akan belajar tentang manajemen waktu, kamu akan belajar tentang analisis SWOT sebenarnya, kamu akan belajar tentang memisahkan primer, sekunder, tersier, ilmunya malah lebih banyak. Lebih banyak kalau bisa menyeimbangkan itu, gitu maksud saya. Tolong kalau bisa jangan seperti saya atau kakak-kakak yang lain, yang kalian kenal, teman-teman yang lain yang organisasi lama kuliahnya, organisasi nilainya turun. Jangan, itu adalah kelemahan saya, kelemahan kami gitu. Kalian harus jadi yang lebih dari yang gue lakuin sih kalau menurut gue. Lebih positif ya, jangan lebih lama gitu. Parahnya lagi loh mbak. Oke, berarti boleh kalau sedikit ya, parahnya lagi kadang-kadang karena dia terlalu cinta gini, fokus ke organisasi aja nggak bagus juga, fokus ke kuliah aja menurut gue juga nggak bagus juga sih. Makanya harus seimbang itu sih. Benar harus seimbang. Oke. Berarti kayak misalkan kalau Dewa Eka Prayoga punya buku 7 kesalahan dalam berbisnis, lo ada 7 kesalahan tentang berorganisasi ya, yang membuat biar orang-orang itu tidak melakukan kesalahan itu. Bisa. Gua ada ide sih ngebuat catatan kampus gitu. Gua lagi. Ya boleh lah, boleh. Oke. Nah, tapi selain dari itu ya, Win, gue mau tanya, kira-kira kan biasanya yang kita lakukan tuh pasti ada kaitannya dengan pengaruh dari dalam diri kayak gitu, atau pengaruh dari dalam keluarga. Misalkan lu melihat misalkan sosok ayah lu misalkan kepemimpinannya baik sehingganya lu pengen belajar itu dari sejak dini, dapat contoh dari orang tua kayak gitu. Ada nggak sih pengaruh dari dalam itu, kenapa sehingganya tingkat leadership lo tuh bisa tinggi dari sejak lo masih muda lah katakanlah gitu? Ada nggak?
Pengaruh dari dalam. Pengaruh dari dalam gitu. Pengaruh dari dalam, dari lingkungan yang kecil besar, maksudnya ya dari circle terkecil lu gitu, pasti keluarga kan gitu, pasti ada role model yang lu lihat gitu misalkan. Ada. Gue nggak akan bisa mungkin sebegininya kalau orang tua gue ngelarang gue organisasi kan.